Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas Komplek BKPM Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiratnya pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam bentuk kenikmatan, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melakukan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita insya Allah akan bersama-sama mengkaji ya. Bersama-sama mencoba melihat salah satu persoalan penting ya. Salah satu isu yang sangat krusial yang dihadapi oleh umat ini ya. Isu itu adalah sebagaimana tadi sudah disinggung oleh pengantar pembawa acara, terkait dengan ikhtilaf ya, terkait dengan adanya perbedaan pandangan keagamaan, pandangan dalam melihat beberapa hal dalam agama ini yang itu terjadi bahkan sejak Rasulullah SAW masih hidup hingga saat ini. Nah, persoalan fiqhul ikhtilaf, memahami konsep ikhtilaf itu merupakan satu tema, merupakan satu isu yang sangat luas. Nah, karena itu dengan keterbatasan waktu, insya Allah kita akan mencukupkan atau membatasi persoalan ini khususnya terkait bagaimana adanya pendekatan yang lebih cenderung kepada pendekatan tekstualis serta pendekatan yang cenderung kepada kontekstualis dalam memahami nas-nas atau teks-teks agama. Teks-teks agama ini ya bisa berarti Al-Quran ya, dan juga bisa berarti hadis atau sunnah. Nah, mengapa ini perlu kita jelaskan? Ya, ternyata di dalam munculnya banyak perbedaan dalam memandang satu teks keagamaan, satu sumber-sumber syariah, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu banyak sekali yang disebabkan oleh adanya perbedaan kecenderungan seseorang dalam memahami teks keagamaan itu, yaitu ada yang cenderung pendekatannya lebih kepada tekstualis, orang-orang yang lebih cenderung melihat atau mengambil hukum itu secara tekstual, secara apa adanya dari apa yang tertulis atau terucapkan. Jadi kalau teksnya bilang A ya artinya A, enggak ada aspek lain yang mungkin bisa digali di luar itu. Atau ada juga pada sisi yang berseberangan, atau pada sisi yang lain kalau kita tidak mau menyebutnya sebagai berseberangan, itu ada yang cenderung melihatnya secara kontekstual, secara apa yang ada di balik kata-kata itu. Dan ini ya, sebenarnya mirip-mirip dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita juga ada orang-orang yang memahami kalimat, memahami teks itu secara tekstual, ada yang tidak. Contoh nih, misalnya dalam kehidupan kita berkeluarga, misalnya terjadi percekcokan antara suami dan istri, umpama. Kemudian istrinya bilang, "Bang atau Mas, pergi dari sini," saking marahnya.
Seorang suami yang tekstualis, yang cenderung memahami ucapan itu dari apa yang terucap atau apa yang tertulis, apa yang didengar. Begitu istrinya marah bilang, pergi dari sini, keluar dari kamar ini, dia keluar beneran, keluar meninggalkan istrinya. Tapi seorang suami yang kontekstualis, yang mengambil makna di balik apa yang terucap atau tertulis atau yang didengar, dia ngerti maksud istrinya meminta dia keluar dari rumah ini, itu aslinya istrinya malah minta dipeluk. Bapak pernah nggak mengalami ini seperti ini? Ya, suami istri marah, istrinya bilang, udah keluar dari kamar saya. Kalau suami yang ngerti, ya, situasi, ngerti konteks kemarahan seorang istri, itu mungkin dia bukan malah keluar, tapi akan justru mendekati istrinya, dipeluknya istrinya itu, sembuh itu marahnya. Ini contoh-contoh kecil ya. Bagaimana satu perkataan, satu teks atau satu ungkapan itu bisa dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda. Nah, yang pertama, orang yang lebih cenderung kepada teks yang didengar atau yang dibaca itu, kalau dalam istilah bahasa Arabnya ada atau bisa disebut sebagai ahlul alfaz, orang-orang yang lebih condong untuk melihat sesuatu dari lafadznya seperti apa. Ini nanti contohnya banyak sekali. Dalam banyak kasus itu contohnya banyak sekali. Misalnya dalam fikih itu ya, kalau Nabi bilang A ya A, misalnya dalam kasus istinja, Nabi itu pernah melarang seseorang beristinja kurang dari 3 batu. Ya. Ini hadisnya hadis sahih ya. Nabi pernah melarang, janganlah sekali-kali kalian itu beristinja, ya, menyucikan kotoran setelah kita buang air itu. Kalau kita menggunakan batu, jangan kurang dari 3 batu. Itu kalau orang-orang yang pendekatannya cenderung kepada pendekatan tekstualis, dia akan mengambil kesimpulan hukum ya. Dari hadis ini, hadisnya ada dalam Sahih Muslim ya. La yastanji ahadukum biduni salasati ahjarin. Janganlah salah seorang di antara kalian itu beristinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3. Kalau orang yang pendekatannya cenderung kepada tekstualis, dia akan mengatakan bahwasanya tidak sah hukumnya beristinja dengan 2 batu, apalagi dengan 1 batu. Kenapa? Karena Nabi melarang kurang dari 3 batu. Tapi bagi orang-orang atau bagi kelompok ulama yang berpandangan lebih kepada kontekstualis, yang dalam bahasa Arab bisa disebut dengan ahlul ma'ani, itu mereka berpandangan maksud Nabi mengatakan itu bukan masalah berapa jumlah batunya, bukan 2, 1 atau 3 jumlah batunya, tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah beliau menekankan pentingnya proses istinja itu dilakukan secara bersih, karena angka 3 itu adalah pengulangan yang pada umumnya pengulangan sejumlah 3 kali itu bisa menjamin bersihnya najis yang dikeluarkan setelah buang air itu. Makanya kalaupun dia menggunakan 1 batu atau penggantinya misalnya tisu dengan sekali saja, kalau itu dijamin bisa bersih, maka itu sudah memenuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh pendekatan ahlul ma'ani, ahlul alfat dan ahlul ma'ani. Ada yang tekstualis, ada yang kontekstualis. Contoh lain misalnya
kasus sholat gaib. Kalau kita lihat riwayat-riwayat yang kita terima dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu boleh dibilang tidak pernah sholat gaib kecuali atas jenazahnya An-Najasyi, ya, seorang raja, seorang pemimpin yang berada di Habasyah, di Ethiopia, yang dulunya sebelum dia masuk Islam pernah menerima sekelompok orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, dan memperlakukannya dengan baik. Kemudian dia masuk Islam, dan suatu ketika dia meninggal, Rasulullah ada di Madinah. Rasulullah dihabari oleh Allah melalui malaikat, ya, bahwa Raja Habasyah yang kemudian masuk Islam yang ada di Ethiopia, yang jaraknya entah berapa ratus atau ribu kilo dari Madinah, ya, bahkan melewati lautan, ya, Laut Merah, itu telah meninggal. Maka Rasulullah SAW kemudian memberitahukan itu kepada para sahabat, dan Rasulullah kemudian keluar ke musola. Musola itu satu lapangan, ya, yang biasa dipakai untuk sholat Idul Fitri misalnya, atau Idul Adha, atau dalam kasus tertentu seperti kasus ini Rasulullah sholatnya di musola. Sholat atas jenazahnya An-Najasyi, atas wafatnya An-Najasyi, tanpa ada keberadaan jenazah atau mayit itu ada di depan beliau. Itu hanya sekali itu ada riwayat Nabi melakukan sholat gaib. Ya. Ada hadis lain Nabi sholat di atas kuburan, menyolati seorang jenazahnya, seorang perempuan yang meninggal karena perempuan ini biasanya dia senantiasa membersihkan masjid, takumul masjidah, menyapu masjid. Nabi pernah kehilangan perempuan ini. Kemana dia kok biasanya kelihatan nyapu masjid, membersihkan masjid, kok enggak ada. Kemudian ada sahabat mengatakan bahwa perempuan ini telah meninggal dunia. Nabi kemudian datang ke pemakamannya, Nabi sholat di atas kuburannya. Ini berbeda dengan sholat gaib, ya. Sholat di depan kuburan orang yang sudah meninggal, sholatnya sholat jenazah, bukan sholat biasa. Ini ada hadisnya juga hadis sahih, ya. Ini terjadi juga. Tapi yang ingin kita bahas adalah masalah sholat gaibnya, ya. Kalau yang sholat tadi di atas kuburan, tapi sholat jenazah, ya, terhadap orang yang sudah meninggal, yang kelewatan menyolatinya, dia boleh menyolati di depan makamnya itu. Ini kalau yang ini boleh dibilang hampir semua ulama sepakat masalah hukumnya, kecuali dalam berapa batas waktu setelah kematian itu boleh disolati. Ini pembahasan lain. Tapi yang ingin kami singgung adalah masalah sholat gaib tadi. Itu Nabi diriwayatkan hanya sekali sholat gaib terhadap An-Najasyi. Nah, kalau orang-orang yang pendekatan tekstualis, dia akan mengatakan Nabi tidak pernah sholat gaib kecuali kepada An-Najasyi. Karena itu sholat gaib tidak ada. Itu hanya kekhususan hukum yang dimiliki oleh Rasulullah dalam menyolati An-Najasyi. Namun ada yang melihatnya secara kontekstualis, dia akan mengatakan bahwasanya pelaksanaan sholat gaib yang dilakukan sekali itu oleh Rasulullah SAW terhadap An-Najasyi itu menjadi dasar dibolehkannya sholat gaib. Nah, alasannya apa? Nah, macam-macam. Nanti ada perbedaan lagi. Ada yang mengatakan karena An-Najasyi ini di sana Al-Habasyah itu komunitasnya masih banyak belum muslim, sehingga kemungkinan beliau belum disolati. Tapi ini pendapat ini lemah, ya, karena sangat kecil kemungkinan seorang pemimpin masuk Islam terus anak buahnya juga tidak masuk Islam. Yang kedua, ada yang berpendapat mengapa Nabi sampai melakukan itu, karena jasa yang istimewa dari An-Najasyi. Karena itu kalau ada orang-orang yang dianggap berjasa kepada umat ini, berjasa kepada agama ini, ada seorang kiai, seorang ulama yang diketahui atau diyakini kesolehannya, diketahui kontribusinya terhadap agama dan umat ini, meninggal di jauh tempat sana, maka tetap disyariatkan sholat gaib. Itu bagi orang yang kontekstualis yang mengambil pendapat yang kedua ini. Ada yang berpendapat lebih jauh dari itu. Setiap muslim kalau memang dia berada di tempat yang tidak mungkin terjangkau, maka orang yang hidup di luar daerah yang tidak menjangkaunya itu boleh menyolatkannya secara gaib. Karena itulah kemudian fikih itu berkembang seperti itu.
dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh kebanyakan mayoritas umat Islam Indonesia, itu meyakini sholat gaib bisa dilakukan oleh siapa saja terhadap seorang muslim yang meninggal di mana saja. Ya, tapi ada yang berpendapat tidak, itu khusus untuk najasi saja. Atau ada yang lebih sempit, lebih luas tapi lebih sempit dari pendapat pertama tadi, itu boleh dilakukan tapi hanya kepada orang-orang yang diyakini memiliki kontribusi atau kekhususan terhadap bagi umat ini. Itu contoh masalah sholat gaib. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan masalah ini, ya, pendekatan ini menjadi salah satu aspek paling penting yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti secara baik agar kita paham munculnya ikhtilaf, agar kita paham adanya ikhtilaf ini salah satunya disebabkan oleh itu. Dan ternyata masalah ini, ya, masalah perbedaan pendapat ini bahkan muncul sejak Rasulullah SAW masih hidup. Nanti akan kita lihat. Namun sebelum itu, ya, perlu kita tegaskan pula bahwa adanya kecenderungan pemahaman pendekatan keagamaan, pemahaman yang satu cenderung ke ahlul alfaz atau tekstualis, yang satunya lagi cenderung ke ahlul ma'ani atau kontekstualis, itu sebenarnya juga merupakan bagian dari memang adanya fitrah manusia yang memang ketika dilahirkan di dunia ini itu memiliki naluri yang berbeda-beda, memiliki nature yang berbeda-beda. Ya. Jadi perbedaan pandangan saat tadi itu tidak hanya terjadi dalam hal memandang teks-teks keagamaan, dalam hal memandang nas-nas sumber-sumber hukum syariah. Ya. Itu kalau kita kaji sejarahnya itu, bahkan orang-orang Yahudi dulu itu sudah terbagi 3 kelompok besar. Ya. Sebelum Nabi Isa muncul, ya, turun, ya, datang, lahir, ya, atau diutus oleh Allah, itu dulu sudah ada pembagian orang-orang Yahudi itu, ada yang disebut dengan al-furushiyah, yaitu orang-orang yang cenderung kontekstualis dalam memandang perintah atau ajaran agama yang dibawa oleh wahyu, Nabi yang diutus kepada mereka. Ada yang cenderung tekstualis yang disebut dengan as-saduqiyah, orang-orang yang cenderung memahami teks keagamaan itu secara apa adanya. Dan ini pula perbedaan seperti ini itu juga terjadi dalam banyak hal. Masalah hukum konvensional misalnya. Kalau kita belajar atau mengetahui hukum konvensional, hukum itu perdata pidana, itu juga pendekatannya, ada yang pendekatannya tekstualis, ada yang pendekatannya kontekstualis. Dan itu memang sejalan dengan adanya fitrah manusia yang memang Allah ciptakan berbeda-beda. Dan kadang-kadang itu dipengaruhi oleh tadi. Seseorang itu kalau karakternya cenderung kaku, karakternya orangnya tertutup, karakternya tidak luas. Memang dari sejak lahir itu akan ada orang-orang yang lahir itu, nanti tumbuh itu dia cenderung introvert misalnya, kemudian dengan orang cenderung kaku, tidak mudah bergaul, kemudian cara pandangnya dia cenderung tertutup. Itu bisa mempengaruhi begitu dia tumbuh, ya, belajar agama, mengerti Al-Quran, mengerti sunnah, mengerti ilmu usul fikih, mengerti ilmu bahasa Arab, tapi karena dia memang dalam dirinya itu cenderung untuk menjadi orang yang seperti tadi itu bisa biasanya mengarahkan dia menjadi orang yang cenderung kepada tekstualis. Sebaliknya orang yang dilahirkan cenderung orangnya ekstrovert, ya, cenderung terbuka, cenderung mudah bergaul dengan orang, mudah berinteraksi dengan orang, pikirannya tidak jumud. Nah, orang yang seperti ini itu biasanya dia kalaupun dia nanti belajar agama, mengerti Al-Quran, mengerti sunnah, mengerti ilmu usul fikih, mengerti ilmu alat, ilmu bahasa Arab, umpama pun dia belajarnya sama dengan orang tadi, di guru yang sama, jumlah hadis yang dia hafal sama, jumlah ayat yang dia hafal sama, pengetahuan tentang usul fikihnya kurang lebih sama misalnya,
ini juga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara orang yang pertama dengan yang kedua tadi. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kita akan melihat ya, bahwasanya perbedaan pendapat itu ya, sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, disebabkan karena tadi adanya pola pendekatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya kalau kita sebelum masuk nanti ya kepada contoh-contoh perbedaan yang ada di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat setelah itu, sebenarnya kalau kita mau simpulkan, kita mau ringkas secara lebih secara lebih singkat, timbulnya perbedaan pandangan keagamaan antara satu pihak dengan yang lain itu sebenarnya kembalinya kepada dua hal. Yang pertama adalah perbedaan teks, yang kedua perbedaan orang yang membaca terhadap teks itu. Maksudnya apa? Misalnya perbedaan teks itu adalah ketika satu sumber hukum ya, kalau Al-Quran misalnya itu sudah disepakati keabsahannya, tidak ada satu orang pun yang meragukan satu ayat tertentu dalam satu mushaf, itu enggak ada, semua sudah disepakati. Tapi persoalannya adalah ada ayat-ayat yang nanti muhkam ya, yang jelas tegas pesannya. Kalau Allah SWT berfirman qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu satu, esa. Sudah enggak ada orang yang punya pandangan yang berbeda, pasti ya esa, ya sudah esa. Enggak ada kemudian berpikiran Allah itu dua atau ada yang menyekutukannya, itu enggak ada, jelas. Tapi ada ayat-ayat yang masuknya mustabihat atau mutasyabihat, yang memang kadang-kadang tidak bisa dipahami dengan satu kata yang pasti. Ini contohnya banyak ya. Misalnya dalam memahami salah satu quru ya, orang itu kalau beriddah, iddahnya 3 quru. Kata quru itu macam-macam para ulama memandangnya. Ada yang quru itu bisa dimaknai sebagai 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah, itu bisa membuat beda jumlah berapa lama orang itu menjalani masa iddah. Ada yang kedua adalah ya, sebab ikhtilaf itu disebabkan kepada pembaca teks itu, orang yang membacanya, orang yang mendengarnya, para ulama yang mencoba memahami tentang teks itu. Dan ini nanti dibagi lagi, ada orang yang berbeda itu karena memang adanya perbedaan cara pandang tadi, tekstualis maupun kontekstualis. Ada perbedaan tingkat ilmu yang dimiliki oleh masing-masing. Ada orang memahami satu ayat, satu hadis karena keilmuan dia mencapai titik tertentu, itu berbeda dengan orang yang memahaminya ketika orang lain itu mencapai titik yang berbeda levelnya dengan yang pertama tadi. Itu juga bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Sama-sama berilmu tapi kualitas keilmuannya beda, itu bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Namun ada juga yang memang dasarnya hawa nafsu. Ini yang salah ini. Orang ilmunya sama-sama mengerti Al-Quran, sama-sama mengerti As-Sunnah, sama-sama mengerti usul fikih, sama-sama mengerti ilmu bahasa yang sama. Tapi yang satu mencoba memahami hukum secara ikhlas, secara tulus, ingin mencari yang benar, pesan-pesan yang Allah pesankan dalam Al-Quran maupun Rasulullah dalam hadisnya. Namun ada satu orang lain atau satu pihak yang lain yang memahaminya karena hawa nafsu. Meskipun dia aslinya tahu tadi perangkat-perangkat untuk memahami tadi, tapi karena dia dikuasai oleh hawa nafsu, maka akhirnya dia mengambil kesimpulan atau mencapai kesimpulan yang berbeda dengan yang pertama. Dan ini yang berbahaya ini. Orang-orang yang memahami agama ini dengan hawa nafsunya saja. Ya. Meskipun dia berilmu, ilmunya tinggi, sudah doktor, digelari syekh, digelari kiai, tapi karena hawa nafsunya lebih banyak mengkooptasi pikiran dan jiwanya, maka hasil pandangan hukumnya itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena diarahkan, didrive oleh hawa nafsunya itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan kembali kepada tema utama kita pada pagi hari ini, yaitu memahami ikhtilaf dari adanya dua kecenderungan tekstualis ahlul alfat dengan kontekstualis ahlul ma'ani yang
terjadi dalam sejarah umat ini. Dan itu ternyata sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Salah satu contoh penting yang sering disebutkan oleh para ulama ya, mengenai contoh perbedaan ini adalah ketika usai perang Al-Ahzab, ya, perang yang sangat luar biasa. Itu Rasulullah SAW pernah mengutus para sahabatnya untuk pergi ke Bani Quraidah. Ini hadisnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Ketika mengutus pasukan ini, mengutus ekspedisi para sahabat ini, Rasulullah SAW itu mengatakan kepada mereka, Bani Quraidah itu berapa puluh kilo gitu dari Madinah ya. La yusalliyanna ahadun al-asra, dalam riwayat lain az-zuhra ya. Jadi ada beberapa riwayat, ada yang menyebutkan salat asar atau salat zuhur ya. Tapi yang masyhur yang dalam Sahih Bukhari salat asar ya. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Wahai pasukanku, kira-kira kalau dimaknai secara ini ya. Janganlah sekali-kali kalian nanti sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Itu perintah Rasulullah. Maka berangkatlah pasukan ini menuju ke Bani Quraidah. Nah ternyata di tengah perjalanan sebelum mereka mencapai Bani Quraidah, waktu asar masuk, sudah masuk. Karena itu para sahabat itu berbeda pandangan. Ada yang mengatakan, yang kelompok yang cenderung kepada tekstualis, mereka mengatakan kita akan sholat asar nanti di Bani Quraidah, di tempatnya Bani Quraidah. Mengapa? Karena secara jelas, secara eksplisit Rasulullah mengatakan janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi nanti kita akan lanjutkan perjalanan ini. Apapun yang terjadi, mau kita terlambat sholat asar, mau tidak, pokoknya Rasulullah memerintahkan kita sholat asar hanya di Bani Quraidah. Perintah Rasulullah itu adalah wahyu. Mengapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah tidak lain adalah wahyu. Ya, karena beliau tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali karena itu adalah hanya wahyu belaka. Karena dari itu kita ikuti perintah Rasulullah SAW. Kita akan sholat asar apapun yang terjadi nanti di Bani Quraidah. Nah ternyata ada sekelompok sahabat yang lain itu memahaminya secara kontekstualis, tidak memahami secara letterlek. Mereka mengatakan tidak, Rasulullah SAW tadi memerintahkan kita sholat asar hanya di Bani Quraidah, itu adalah semata-mata Rasulullah menginginkan kita mempercepat perjalanan kita. Maksudnya adalah kita tidak berleha-leha, tidak berlambat-lambat, kita berjalan cepat sehingga saat asar nanti tiba, kita sudah berada di Bani Quraidah sehingga kita ya, bisa sholat asar di situ pada waktunya. Dan karena kita terikat dengan sumber teks yang lain yang menyatakan bahwasanya sholat itu ada waktunya masing-masing. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Sudah ada waktunya, maka dari itu kita jangan sampai sholat asar terlambat. Jadi maksud Rasulullah itu bukan mengatakan kepada kita agar kita harus sholat di Bani Quraidah, tapi menyuruh kita untuk berjalan cepat-cepat sehingga kita begitu asar tiba kita sudah bisa sholat asar nanti di Bani Quraidah pada waktunya. Itu perbedaan pandangan itu benar-benar terjadi di kalangan para sahabat dan itu diceritakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya hadis yang sangat sahih sekali. Tidak ada perbedaan ulama mengenai derajat kesahihan hadis ini. Dan perbedaan pandangan itu sudah terjadi di zaman Rasulullah antara adanya ahlul ma'ani tadi, kontekstualis, dan ada ahlul alfat, kelompok sahabat yang cenderung memahaminya secara tekstualis, secara letterlek. Nah apa jadinya dari perbedaan pandangan sahabat itu? Imam Nawawi ya, dalam syarah Muslim
itu beliau mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan wa amma ikhtilafus sahabati radhiyallahu anhum. Adapun ikhtilaf para sahabat fil mubadarati bis sholati inda dhiqi waqtiha wa ta'khiriha fasababuhu anna adillata syar'i ta'aradat indahum. Tadi para sahabat itu berbeda karena mereka mendengar secara tegas Rasulullah melarang masing-masing di antara mereka untuk sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tetapi ada dalil lain yang mengharuskan mereka sholat pada waktunya. Nah, karena itu para sahabat tadi beristihad. Sebagian sahabat mengambil perintah Nabi secara tekstualis apa adanya. Mereka ya enggak sholat sampai nyampe di Bani Quraidah. Ada yang menyebutnya mereka sampai kelewatan itu sholat asarnya. Kalau Ibnu Qayyim itu dalam I'lamul Muwaqqi'in itu menjelaskan sampai terbenam matahari mereka belum sholat asar. Baru sholat asarnya di Bani Quraidah setelah terbenamnya matahari. Artinya kelewatan waktunya. Tapi mereka mengikuti perintah Nabi. Sebagian yang lain tidak sholat, sudah sholat duluan sebelum mereka tiba di Bani Quraidah. Meskipun seakan-akan mereka tidak memenuhi perintah Nabi, jangan sekali-kali kalian sholat di Bani Quraidah. Mereka berargumentasi dengan tadi, dengan dalil yang lain yang menyatakan bahwasanya sholat itu sudah ada waktunya masing-masing dan sholat asar waktunya hingga terbenamnya matahari. Ini. Dan ternyata ya kemudian setelah mereka semuanya kembali kepada Rasulullah SAW atau dikabarkan kepada Rasulullah SAW tentang dua hal ini, ternyata Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satu di antara mereka. Rasulullah SAW menerima ijtihad dua-duanya. Rasulullah SAW bisa memaklumi dan bisa menerima dua pendapat yang berseberangan tadi. Walam yu'annif an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wahidan minal fariqain. Dan Rasulullah ternyata tidak mencela, tidak menyalahkan salah satu pihak dari kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Ini contoh pertama ya. Dan Ibnu Hajar ya, dalam Fathul Bari mengomentari hadis ini, beliau mengatakan waqala Ibnu Hajar ya, dan Ibnu Hajar mengatakan naqlan an ba'di ahli ilmi, mengutip dari pendapatnya sebagian ahli ilmu. Beliau mengatakan fi hadzal hadithi fil fiqhi, dari hadis ini bisa dipahami annahu la yu'abu, sesungguhnya tidaklah dicela ala man akhadha bi dhahiri haditsin, terhadap orang-orang yang mengambil pemahaman hadis secara letterlek, au ayatin, atau juga memahami ayat secara letterlek, wala ala man istambata minan nasi ma'nan yukhassisuhu, demikian pula tidak dicela pula orang-orang yang beristimbat dari hadis itu mengambil satu makna lain karena ada yang mentakhsisnya, ada yang mengkhususkan dari makna yang tadi. Itu contoh kalau tadi masalah sholat asar tadi, ada dalil lain yang bisa mengkhususkan perintah tadi, yaitu bahwasanya sholat itu harus pada waktunya, sehingga mereka tidak secara serta-merta memahami perintah Nabi janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar di Bani Quraidah itu dengan letterlek atau dengan apa adanya. Ini contoh yang pertama ya, mengenai pendekatan ahlul ma'ani dan ahlul alfab, orang-orang yang kontekstualis dan tekstualis. Ini kita tidak sedang membicarakan mana yang lebih tepat dari dua itu, karena tidak mungkin yang dua-duanya sama, pasti ada yang lebih tepat. Tapi ingin menjelaskan bahwasanya itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Ini. Dan dari kejadian ini itu kita bisa mengambil dua hal ya. Ada pelajaran besar. Yang pertama adalah fitriyatu inqisamin nas. Ada fitrah ya, bahwa manusia itu memang berbeda-beda ya. Sunatullahnya begitu. Manusia itu ya tidak sama, antara satu orang dengan yang lainnya tidak sama. Antara satu kepala dengan yang lainnya enggak sama. Itu sudah fitrah. Ya, makanya kalau kita melihat berbagai hal, kayak contoh kemarin masalah nasionalisme, ada enggak dalam Islam? Sejalan enggak dengan Islam?
Ya kalau tekstualis ya nggak ada nasionalisme. Ya. Dicari dimanapun di ayat Al-Quran nggak ada, di hadis-hadis nggak ada. Ya paling itu mengambil istimbat dari hadis-hadis yang tidak langsung. Tapi yang kontekstualis tadi mencoba mencari makna, itu memahaminya dengan cara itu, ya, akhirnya muncul perbedaan pandangan. Apakah nasionalisme itu sejalan dengan Islam atau tidak? Dan banyak sekali nanti contoh yang akan kita dapati. Ini kita berikan materi ini, kita belajar ini agar kita bisa lebih berwawasan luas, tidak mudah menyalahkan orang lain. Tidak mudah menganggap orang lain itu keliru mentang-mentang karena seakan-akan dalilnya berbeda. Ya, dalilnya bertentangan. Ini. Yang kedua, tadi kalau yang pertama bahwasanya hadis tadi, ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya fitrah manusia itu ya begitu, ya, pasti ada perbedaan antara satu kepala dengan kepala yang lain. Sama-sama sumbernya dari Nabi, ya, hadisnya sama tapi hasil pemahamannya berbeda. Yang kedua, hadis tadi juga menjadi dasar iqrarun Nabi ijtihada torfain, ya, menunjukkan betapa Rasulullah SAW mengakui, ya, mengikrar, ya, mengakui dua sudut pandang yang berbeda dari para sahabat tadi. Ya. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtihadat tarfaini rohmal khilafi, meskipun dua hal itu bertentangan, berbeda, ya. Wa sukutuhu an taswibi au takhti'ati ahadihima. Dan diamnya Rasulullah tidak menyalahkan salah satu dari kedua pihak tadi atau membenarkan kepada satu pihak dan menyalahkan yang lain, itu dalilun ala qabuli kilal manhajaini fit ta'amuli ma'an nasi, menjadi dalil diterimanya dua pola pendekatan itu dalam memahami nas. Ya. Jadi orang-orang yang cenderung tekstualis, ya, itu ya ada dalilnya, ada dasarnya, ada presedensnya dari para sahabat dulu. Orang-orang yang cenderung kontekstualis juga ada presidennya, ada teladannya, ada contohnya di zaman Rasulullah SAW dulu. Ya, ini. Jadi secara umum, nanti kita belum bicara yang lain ya. Secara umum kedua pola pendekatan itu diakui oleh Rasulullah SAW. Ya, ada orang-orang yang cenderung tekstualis, cenderung rigid dalam memahami agama. Ada yang cenderung kontekstualis, cenderung longgar, ya, cenderung lebih bisa melihat sesuatu yang dibalik apa yang tertulis atau tertuang itu dua-duanya diakui secara umum ini ya, secara umum, secara general. Nanti perinciannya bisa beda-beda. Ada yang memang yang memahami tekstualis yang salah, ada. Orang yang memahami secara kontekstualis salah juga ada. Ya. Ini standar umumnya, prinsip umumnya seperti itu, ya. Bahwa dua pendekatan itu ternyata dua-duanya diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, di zaman para sahabat juga, di zaman Nabi itu juga ada perbedaan pandangan yang contoh lain. Ini contoh lain ya. Adalah suatu ketika ya, para sahabat pada hari Khaybar, perang Khaybar. Itu ketika setelah terjadinya perang Khaybar, mereka mendapatkan beberapa harta rampasan. Ya. Salah satunya itu adalah keledai apa namanya, al-humur al-ahliyah, keledai yang hidup di apa namanya, di tengah-tengah manusia, apa namanya itu, ada yang liar, satu lagi apa namanya, lawannya liar, ya di ternak atau jinak, yang jinak ya, keledai jinak. Nah setelah itu didapatkan oleh para sahabat, karena situasinya habis perang dan saat itu terjadi kelaparan ya, maka para sahabat itu kemudian menyembelih sebagian daripada keledai-keledai yang jinak itu. Kalau keledai yang liar itu sepakat halal ya, tapi yang keledai jinak ini yang nanti akan kita bahas ya. Falamma kana yaumu Khaybar ya, waqa'na fil humur al-ahliyah. Waqa'na fil humuril ahliyah. Kami mendapati sejumlah keledai yang jinak ya, yang hidup di antara komunitas itu. Fantaharnaha, maka kami menyembelihnya. Falamma ghalat bihal quduru, maka ketika kami sudah menggodok, memasak itu sampai mendidih itu apa namanya, kendi-kendinya itu,
nada munadi Rasulullah SAW. Maka tiba-tiba ada seorang yang memanggil, ya, anik fa'u al-qudur, untuk agar mereka memadamkan, ya, atau menghentikan proses memasak itu. Wala ta'kulu min luhumil humuri syai'an, dan janganlah kalian memakan daging keledai yang sedang dimasak itu. Jadi ketika sudah mendidih, udah ini ada suara, itu utusan Rasulullah mengatakan, hentikan itu semuanya. Jangan kalian makan daging keledai itu. Qala, maka periwayat itu mengatakan, faqala nasun, sebagian sahabat itu mengatakan, innama naha anha Rasulullah SAW li annaha lam tukhammas. Rasulullah SAW melarang tadi para sahabat untuk memakan keledai itu, daging keledai yang jinak itu karena waktu itu keledai itu belum lam tukhammas, belum dibagi sebagai binatang ghanimah, sebagai ghanimah. Maka dari itu belum halal buat mereka. Apapun yang mereka makan karena belum dibagi, kan ditembus lam tukhammas, belum dibagi 1/5, itu artinya karena ghanimah itu nanti 1/5 sebagaimana dalam surat Al-Anfal itu ya. Karena belum dibagi, maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dimakan. Belum menjadi hak mereka. Itu sebagian sahabat berpandangan seperti itu. Wa qala akharun, ya, dan sebagian lagi berpandangan naha anha al-battah. Rasulullah SAW memang melarang mereka memakan daging binatang keledai yang jinak itu, yang digunakan dalam komunitas itu karena memang ya dasarnya keledai itu haram. Ya. Kalau keledai yang liar itu sepakati halal, kalau yang jinak ini yang hidup di tengah-tengah komunitas ada dipakai untuk menggotong air, untuk mengangkat barang, itu namanya al-humur al-ahliyah, binatang keledai yang jinak yang digunakan sebagai kendaraan. Nah, dua cara pandang itu mengakibatkan atau menghasilkan dua kesimpulan yang berbeda. Yang satu mengatakan hukum asal keledai, mau yang liar baik maupun yang jinak, itu halal. Larangan Rasulullah dalam kasus ini adalah terjadi karena saat itu keledai-keledai itu belum dibagikan oleh Rasulullah SAW. Tapi pendapat sahabat yang lain mengatakan tidak. Memang Rasulullah SAW pada saat menyatakan dari hadis itu bahwa memang hukum memakan keledai yang jinak itu berbeda dengan memakan keledai yang liar. Makanya hukum memakan daging keledai yang jinak adalah hukumnya diharamkan. Ini sudah berbeda di zaman para sahabat yang mana saat itu Rasulullah SAW masih hidup. Ya, ini. Namun sebagian yang lain ada lagi yang memahami, yang kontekstualis dengan cara yang berbeda lagi, yang mengatakan bahwasanya larangan Rasulullah SAW itu adalah kontekstualis ya, maksudnya bukan karena zatnya yang haram, dan bukan pula karena belum dibagikan sebagai ghanimah. Namun mereka berpandangan karena kalau keledai-keledai itu dibolehkan dimakan dagingnya, sementara keledai-keledai itu biasa dipakai sebagai kendaraan, itu bisa mengancam populasi keledai itu, sehingga orang-orang akan kesulitan mendapatkan keledai yang bisa digunakan untuk mengangkat barang-barang memenuhi kebutuhan mereka. Ini ada yang berpandangan seperti itu. Ya. Ini fakariha antadhaba hamulatuhum. Mereka mengkhawatirkan, ya, tidak menyukai terjadinya sekiranya nanti pengangkut itu, ya, keledai-keledai biasa dipakai untuk mengangkut itu akan hilang populasinya, sehingga itu akan menyulitkan mereka. Ini jadi ada cara pandang berbeda terhadap satu hadis yang sama yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga, ya, ini contoh untuk menggambarkan betapa cara pandang pendekatan kontekstualis itu juga harus ada batasnya, tidak semuanya dibenarkan. Ini pernah terjadi ya, ketika
pada tahun Hudaybiyah, ya, ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk membuat satu perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu Umar radhiyallahu anhu dengan cara pandang beliau yang cenderung kontekstualis, beliau sempat melakukan penyangkalan. Ya. Beliau mengatakan, ya, beliau tidak setuju, ya, dengan keputusan Rasulullah SAW untuk penandatanganan atau untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah bersama dengan orang-orang kafir atau musyrik Quraisy. Maka Umar SAW, ya, itu datang kepada Rasulullah SAW menolak sesuai dengan pandangan dia keputusan Nabi tadi. Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fakultu, ya, ini cerita Umar radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Rasulullah SAW. Alasta nabiyallahi haqqan, ya Rasulullah, bukankah engkau adalah seorang nabi yang benar-benar nabi? Qala bala, Rasulullah menjawab, bala, benar ya Umar. Qultu alasna alal haqqi, ya Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Wa aduna alal batil, dan musuh kita orang-orang kafir Quraisy itu berada dalam kebatilan. Mengapa kita harus mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan mereka? Qala bala, Rasulullah SAW, betul Umar, kita betul alal haqqi, kita dalam kebenaran dan musuh kita alal batil, betul. Qultu, maka aku, kata Umar, ya, mengatakan falima nu'tid daniyata fi dinina idzan. Mengapa kita harus melakukan perjanjian Hudaybiyah yang seakan-akan dari perjanjian itu kelihatannya itu melemahkan atau meletakkan posisi kita dalam posisi yang hina dibandingkan dengan posisinya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy. Itu pandangan Umar radhiyallahu an saat itu. Ya. Maka kemudian Abu Bakar, ya, itu mengatakan, ya, kepada Umar, ya, amma Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqad qala li Umar, dia mengatakan kepada Umar, wahai Umar, innahu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang membuat keputusan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa ya'si rabbahu, dan pasti seorang nabi, seorang rasul Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah bermaksiat, tidak akan pernah melanggar, tidak akan pernah bermaksiat kepada Rabbnya. Wa huwa nasiruhu, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan menolongnya. Fastamsik bigharsihi, maka berpegang teguhlah kepada keputusan yang dia ambil. Fa wallahi innahu alal haqqi, sesungguhnya apa yang diambil keputusan itu oleh Rasulullah itu adalah pasti keputusan yang benar. Wa yabdu, berarti di sini diceritakan wa yabdu Umar ba'da dzalika nadiman ala ighraqihi fir ra'i. Maka kemudian diambil kesimpulan, nah, atau diceritakan di sini bahwa Umar kemudian terlihat menyesal atas apa yang diambil olehnya, ya, pandangan yang diambilnya, karena dia lebih mendahulukan pandangan yang tidak sejalan dengan teks tadi. Ya, ini. Maka kemudian faqad ruwiya anhu qauluhu, ya, kemudian diriwayatkan bahwa Umar mengatakan ittahimur ra'ya 'ala dini. Tuduhlah oleh kalian pendapat kalian sendiri terhadap agama, ya. Jangan mudah-mudah untuk mengeluarkan pandangan sendiri terhadap agama, ya. Jadi ikuti saja apa yang Rasulullah katakan, apa yang ada disebut oleh wahyu, ikuti saja. Ini falaqad ra'aituni yauma abi jandal arudtu amra Rasulullah sallam bi ra'yi. Karena aku dalam kasus hari Abu Jandal tadi, aku pernah menolak keputusan Rasul, ya, yang ternyata itu kemudian aku dapati itu salah. Ini pendapat atau riwayat dari Umar radhiyallahu anhu yang menunjukkan betapa pandangan yang tidak sejalan dengan teks itu bisa terjerumus kepada kesalahan kalau itu melampaui batas-batas yang semestinya. Dan pada saat yang sama ada kasus lain yang seakan-akan mengikuti teks itu kalau juga bablas itu juga salah. Ini contohnya sebagaimana yang diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari, ya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu mengirim satu ekspedisi pasukan, ya. Rasulullah SAW ketika mengutus pasukan itu, beliau menunjuk seorang pemimpin untuk memimpin pasukan itu dari kalangan
Ansor ya. Ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan fasta'mala rajulan minal Ansor. Rasulullah SAW menjadikan salah seorang dari Ansor sebagai pemimpin mereka. Wa amarahum an yuti'uhu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada pasukan tadi agar mereka mematuhi semua instruksi yang akan diberikan oleh pemimpin yang ditunjuk tadi. Dan dalam perjalanan ekspedisi tadi, suatu ketika terjadi satu kasus bahwasanya sang pemimpin ini marah, faghadiba. Entah kasusnya apa tidak diceritakan, tapi sampai terjadi satu kasus pemimpin pasukan ini, pemimpin ekspedisi ini tuh mengalami satu kemarahan yang luar biasa. Sampai-sampai beliau ini memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar. Ya, fajma'u li hataban. Ya, kumpulkanlah kayu-kayu bakar. Fajama'u, maka mereka kemudian mengumpulkan kayu-kayu bakar. Ditaati oleh mereka. Karena ini pemimpin yang memang Rasulullah SAW meminta agar pasukan itu taat atas semua instruksi yang diberikan oleh sang pemimpin ini. Ketika pemimpin ini marah, meminta mereka untuk mengumpulkan kayu bakar, mereka mengumpulkan kayu bakar. Faqala auqidu naro. Nyalakanlah oleh kalian api dari kayu-kayu ini. Fa'auqaduha. Mereka semua kemudian juga menyalakan api itu, mengikuti perintah kepala pasukan ini, ya, komandan pasukan ini. Tapi ada perintah yang terakhir yang ini kemudian dibahas dalam hadis ini, ya. Faqala, maka komandan pasukan tadi mengatakan udkhuluha. Masuklah kalian ke dalam api itu. Ya, jadi kemudian pasukan ini bimbang. Komandan pasukan ini memerintahkan mereka masuk ke dalam api tadi. Rasulullah SAW itu memerintahkan mereka untuk taat kepada komandan pasukan ini. Mereka mengalami kebimbangan. Tapi masuk ke dalam api ini kan juga dilarang, kita bunuh diri namanya. Fahammu, ya, mereka sempat ingin mematuhi itu. Karena tadi ingat perintah Rasulullah agar mereka harus mematuhi instruksi komandan ini. Fahammu, mereka sempat ingin menjalankan itu. Wa ja'ala ba'duhum yumsiku ba'dhan. Namun kemudian mereka memegangi antara satu dengan yang lainnya karena situasinya sangat berat sekali. Ini dilaksanakan atau tidak? Ya. Akhirnya mereka saling pegang-pegangan tadi, ya, sampai sampai apinya padam, tidak ada salah seorang di antara mereka pun yang kemudian masuk ke dalam api itu. Ya. Wa yaquluna, ya, farorna ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nari. Ya, kami justru lari dari api dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Falamma zalu hatta khamadatin nar. Maka kemudian mereka terus begitu, ya, ke dalam keadaan yang bimbang tadi, ya, saling pegang-pegangan, ya. Maunya masuk tapi jelas mereka ragu itu tidak sesuai dengan sandaran teks yang lain, ya. Maka akhirnya sampai api itu padam dan tidak ada salah seorang di antara mereka yang kemudian masuk ke dalam api itu. Dan fasakana ghadabu, dan juga kemarahan daripada komandan tadi juga menjadi reda. Fabalaghun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian cerita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamati. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam api itu, mereka tidak akan keluar dari api itu sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Itu adalah perbuatan yang keliru. Jadi kalau mereka sampai masuk ke situ, Allah akan azab mereka sampai hari kiamat. Karena apa? Itu terlarang. At-ta'atu fil ma'rufi, kata Rasulullah SAW, bahwa ketaatan itu hanya bisa dijalankan selama ketaatan itu berada dalam jalan yang ma'ruf, jalan yang dibenarkan. Ini ada dalam Sahih Bukhari, ya, dalam kitab Al-Maghazi. Ini, ya, Sahih Bukhari bab atau kitab Al-Maghazi. Ini diceritakan seperti itu. Jadi orang-orang yang tadinya
berpikiran kalau dia mau tekstualis. Rasulullah SAW meminta dia untuk mereka untuk mentaati pimpinan ini. Kalau mereka itu mentaati seperti itu, tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang lain, tidak mengambil perhatian terhadap aspek-aspek yang lain yang dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, itu mereka tadi lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Mereka akan mengambil posisi yang salah sampai kalau mereka masuk ke situ, mereka tidak akan bisa keluar sampai hari kiamat. Maksudnya adalah Allah akan azab mereka sampai datangnya hari kiamat nanti. Karena itu adalah seperti orang yang bunuh diri, keputusan yang salah. Ini menunjukkan sekali lagi perbedaan pandangan yang terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Ini sudah jam 6, tapi saya tambah boleh Pak ya? Yang ada hajat, monggo silakan, mau meninggalkan tempat boleh ya. Ini contoh di zaman Rasulullah SAW. Saya akan ngambil beberapa contoh di zaman para sahabat setelah Nabi meninggal. Betapa perbedaan pandangan, pendekatan, pemahaman itu sudah terjadi pada zaman sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal. Ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, Umar itu mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab, dalam satu buku. Ya. Abu Bakar sebagai seseorang yang cenderung kepada nas-nas yang disampaikan Rasulullah, beliau menolak. Beliau mengatakan bagaimana mungkin aku akan menyelakukan satu hal yang belum pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin aku akan mengerjakan satu hal sementara hal itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar mengatakan itu kepada Umar. Ya, jadi Abu Bakar itu memang cenderung tekstualis, cenderung pendekatannya apa adanya. Yang tidak dilakukan Nabi, beliau tidak mau melakukannya. Sementara Umar, ya, berpandangan berbeda. Ya. Wallahi huwa khairun. Ya. Huwa wallahi khairun, kata Umar. Wahai Abu Bakar, demi Allah, aku memastikan bahwa itu adalah hal yang baik. Jadi ketika Nabi wafat, itu Al-Quran sudah ditulis, tapi ditulis di berbagai tempat yang berserakan. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit-kulit kambing, kulit-kulit binatang, macam-macam. Maka Umar itu mengusulkan agar tulisan-tulisan itu, ayat-ayat itu semua digabungkan ke dalam satu buku. Ya. Abu Bakar menolak, tapi Umar meyakinkan, dan akhirnya Abu Bakar kemudian menyetujui pendapat Umar untuk menulis Al-Quranul Karim dalam satu kitab, meskipun itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh pandangan yang kontekstualis. Tapi karena dua sahabat ini sama-sama ngerti, ya, dan juga didukung oleh sahabat-sahabat yang lain, akhirnya proses diskusi itu sampai kepada kesimpulan bahwasanya boleh hukumnya, bahkan itu baik untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan itulah yang kemudian sampai kepada kita, ya. Setelah ditulis, nanti pada zaman Utsman digandakan lagi, ya, dikirim ke berbagai tempat, dan kemudian itulah yang kita kenal dengan istilah mushaf dengan rosem Utsmani. Ya, karena apa? Karena ditulis ulang pada zaman Utsman radhiyallahu anhu. Itu. Jadi dibukukannya pada zaman Abu Bakar atas dasar pendapat awalnya dari Umar radhiyallahu anhu, dan kemudian nantinya digandakan pada zaman Utsman. Ini sebenarnya ada banyak contoh yang lain ya yang bisa kita lihat ya, tapi karena sudah jam 6.10, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pandangannya atau bertanya silakan. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadha sholat ya yang sudah ditinggalkan, yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ikhtilaf kunut dan tidak kunut pada waktu subuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada banyak contoh Pak. Sebelum saya masuk ke pertanyaan Bapak tadi, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali. Contohnya masalah zakat dulu nih yang sering kita dapati ya. Zakat fitrah. Boleh tidak zakat fitrah dengan selain bahan makanan pokok?
hadisnya Rasulullah SAW, beliau itu berzakat dengan kurma. Dan kemudian pernah dengan hintoh, ya, dengan syair. Kalau orang mau tekstualis, para sahabat, Abdullah bin Umar itu adalah anaknya Umar. Umar itu dikenal sebagai orang yang kontekstualis. Tapi anaknya yang menarik itu adalah orang yang cenderung tekstual, sangat rigid sekali. Ibnu Umar itu, Abdullah bin Umar itu bahkan sampai cara jalannya saja ingin meniru Rasulullah. Rasulullah salah jalannya bagaimana? Beliau ingin persis, padahal cara jalan itu bukan bagian dari syariat. Saking-sakingnya ingin mengikuti Rasulullah SAW, itu Abdullah bin Umar juga kalau zakat itu nggak mau dengan selain kurma, karena Rasulullah menjalankan dengan kurma. Pernah sekali dengan syair atau hintoh, ya, dengan gandum. Itu karena teksnya begitu. Tapi kemudian para ulama yang kontekstualis itu berpandangan bukan hanya itu, semua bahan pokok bisa dikeluarkan zakat fitrah dengan itu. Kalau orang hidup di Indonesia dengan beras, maka kita zakat dengan beras. Nabi SAW tidak pernah zakat dengan beras. Itu kan kias, analogi. Orang yang di Maluku misalnya biasa makan pokok dengan sagu, zakat dengan sagu nggak apa-apa. Itu bagi kalangan yang kontekstualis, dan itu yang lebih tepat rupanya. Bahkan nanti lebih panjang lagi, apakah boleh zakat dengan uang, dengan nilainya. Nah, ini pemahaman antara tekstualis dengan kontekstualis. Itu nanti perbedaannya seperti itu. Ada yang strik, nggak boleh, harus dengan bahan pokok dengan beras. Meskipun sebenarnya beras itu sendiri juga tidak pernah dikeluarkan oleh Rasulullah, karena memang di sana nggak ada beras, adanya kurma atau gandum. Ya, itu juga bagian dari analogi juga, kias juga. Nanti ada juga yang lebih luas lagi, mazhab Hanafi. Mereka membolehkan zakat dengan nilainya, dengan uang. Itu juga pendapat yang diambil oleh Darul Ifta-nya Mesir, ya. Ada kayak muinya Mesir itu mengatakan boleh. Atau Syekh Yusuf Qaradawi juga membolehkan. Itu. Jadi kita kalau paham itu, kita tidak terlalu lagi mudah menyalahkan orang lain. Wah, itu kan enggak ada dasar zaman Nabi dengan uang. Kalau Anda yakini yang itu silahkan, yang ini pahami saja. Itu bagian dari ijtihad yang memang ada sandarannya masing-masing. Ini tidak sedang berbicara mana yang lebih benar, lebih tepat, ya, tapi itu ada dua-duanya. Itu maksudnya begitu, agar kita lebih bisa dewasa dalam menyikapi perbedaan. Nah, kemudian pertanyaan Bapak tadi tentang masalah qadha salat, ya. Qadha salat itu kalau ini adalah perbedaan masalah bahasa, ya. Istilah qadha itu apa sih, gitu kan? Kalau yang dimaksud qadha itu adalah melaksanakan sholat bukan pada waktunya, itu sepakat boleh dalam kasus orang-orang yang meninggalkan sholat itu karena uzur. Misalnya, seseorang karena saking capeknya, dia tidur malam, bangun pagi 6:30, waktu subuh sudah lewat. Apakah dia harus sholat subuh atau tidak? Nah, dalam kasus seperti ini, dia wajib sholat subuh meskipun waktunya sudah lewat. Karena dia ketiduran, atau karena dia mungkin pingsan misalnya, atau dia lupa. Nah, itu ada sebagian ulama yang menyebutnya termasuk bagian dari sholat qadha. Artinya melakukan sholat fardu di luar waktunya. Yang seperti ini itu sepakati boleh. Pertanyaannya bagaimana dengan sholat yang ditinggalkan secara sengaja, kemudian dia sadar di lain waktu, dia mengqadhanya boleh atau tidak. Nah, ini yang menjadi mahalul ikhtilaf, menjadi kasus yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh. Mengapa? Tidak ada dasarnya. Tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW yang menyatakan begitu. Ada orang meninggalkan sholat, kemudian besoknya dia boleh, dengan sengaja maksudnya, kemudian dia boleh menggantikannya. Ini. Yang lain mengatakan bisa, selama dia sudah tobat, dia boleh mengqadhanya dengan sholat di luar waktunya itu. Jadi ini perbedaan pandangan tentang sholat qadha. Ada yang kedua sholat qadha, sholat sunnah. Kalau itu ada dasarnya. Misalnya gini, ada orang yang biasa sholat qobliyah subuh. Suatu ketika dia terbangun, udah qomat nih, jalan ke masjid langsung sholat. Itu boleh diqadha setelahnya. Jadi bukan sholat ba'diyah subuh, tapi sholat qobliyah subuh yang diqadha. Meskipun nanti ada ikhtilaf lagi,
apakah sebaiknya mengkodoknya setelah matahari terbit? Ya, matahari terbit 10 menit setelah itu, kan matahari terbit itu kan masih dilarang kita sholat kan? Sampai matahari berada di sepenggalahan, kira-kira 1 tombak atau kira-kira 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit. Apakah dikodoknya setelah itu? Nah, itu juga mahal ikhtilaf. Apakah langsung dikodok boleh atau tidak setelah sholat subuh, atau menunggu nanti setelah terbitnya matahari? Itu juga adanya perbedaan pendapat. Itu masalah kodok sholat. Masalah kunut subuh. Lah kalau masalah kunut subuh itu bukan disebabkan karena cara pendekatan yang tekstualis dan kontekstualis, tapi karena adanya satu hadis atau 2 hadis tapi dipahami secara berbeda-beda. Kalau ini tidak terkait langsung dengan cara pandang kontekstualis atau tekstualis. Dua-duanya tekstualis, artinya merujuk kepada satu teks yang sama. Dalilnya itulah Nabi Muhammad SAW itu pernah melakukan sholat subuh, Nabi kemudian kunut, kemudian menghentikannya. Imam Al-Baihaqi, ya, seorang imam ahli hadis, yang beliau ini kalau mazhab fikihnya mengikuti mazhab Syafi'i. Beliau itu membuat satu kitab khusus untuk membahas masalah riwayat-riwayat kunut subuh. Dan karena beliau termasuk termasuk dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan sunnahnya kunut subuh, beliau mendukung itu dengan satu buku khusus menjelaskan riwayat-riwayat itu. Itu Imam Al-Baihaqi menyebutkan berapa kian puluh riwayat yang menegaskan bahwasanya kunut subuh masih disunahkan. Tapi sekelompok ulama yang lain mengatakan tidak, bahwa kunut subuh itu hanya dilakukan Rasulullah pada waktu tertentu saja, yaitu ketika adanya nazilah, adanya satu kejadian yang perlu dikunuti. Karena itu sebagian ulama yang lain mengambil kesimpulan kunut subuh itu sudah tidak lagi disunahkan, kecuali ada hal-hal yang memang ada nazilah namanya, ada satu kejadian besar yang kita perlu berdoa khusus. Ya, untuk itu maka kunut itu kembali disunahkan, bahkan tidak hanya sholat subuh, tapi pada sholat-sholat yang lainnya juga. Nah, ini perbedaan pandangan ini, itu harus kita pahami sebagai sebuah keanekaragaman yang harus kita mengerti bersama, sehingga kita tidak mudah mencela satu pihak yang berbeda dengan kita. Kita boleh mengambil satu pendapat yang menurut kita paling benar. Saya meyakini misalnya bahwa kunut subuh tidak ada, ya sudah nggak kunut. Tapi yang lain meyakini itu, ya silakan. Kalau di masjid kami, ya di komplek kami itu tergantung imamnya. Ya, kalau imamnya itu termasuk orang-orang yang meyakini subuh itu kunut subuh itu sunnah, dia kunut subuh, ya silakan, nggak ada masalah. Yang waktu lainnya imamnya orang yang tidak kunut subuh, ya nggak ada masalah juga. Masing-masing bisa memahami itu sebagai bagian dari adanya perbedaan pandangan yang masih bisa diterima dalam agama ini. Karena memang kunut subuh itu para imam yang berpendapat disunahkan banyak sekali, Imam Syafi'i, ya, para ulama-ulama yang datang setelahnya, dan mereka adalah imam-imam yang ilmunya luas, ya, kesalehan integritasnya diakui. Tapi juga sama pada sisi yang lain, ulama yang berpendapat, Imam Ahmad misalnya mengatakan kunut subuh tidak sunnah, ya mereka adalah seorang ulama yang berintegritas, berilmu tinggi, dan demikian seterusnya. Sekali lagi, ini kita berikan materi ini adalah utamanya agar kita lebih paham bahwasanya ikhtilaf itu sesuatu yang aksiomatis, sesuatu yang tidak bisa kita tolak, sesuatu yang faktanya itu tidak bisa kita bantah. Karena memang pada dasarnya manusia itu berbeda-beda, ya. Teks-teks agama sendiri juga punya karakter yang memungkinkan untuk terjadinya perbedaan pandangan antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itulah kita bisa memahami itu sebagai bagian dari satu fakta yang terjadi dalam umat ini, sehingga kita bisa lebih dewasa dalam melihat adanya perbedaan. Jangan mudah-mudah, oh ini kafir, tidak ada dalilnya, ini bid'ah, tidak ada dalilnya. Itu jangan mudah-mudah seperti itu. Lihat dulu, ya, argumentasi masing-masing. Ya, selama kita itu mencoba beragama dengan ikhlas, ya, artinya dengan sepenuh hati ingin mencari kebenaran, kita berijtihad, ya, kita bersungguh-sungguh mencari yang benar itu, ya, kalau mencari guru yang baik, ya, yang berilmu, yang integritasnya diakui, ya, kita ikuti. Misalnya kalau kita orang awam kan nggak mungkin kan mengambil dalil langsung dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya sudah, bismillah. Insya Allah kalau kita benar-benar sungguh-sungguh itu bukan dasari hawa nafsu, Allah akan menunjukkan kita kepada yang benar. Ya. Dan itu semuanya itu sudah terjadi sejak zaman
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sama-sama kembali kepada Quran dan hadis. Tapi kembali kepada Quran yang sama, kembali kepada hadis yang sama, bisa ya tetap cara pandang kita terhadap satu hal itu bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Allah alam bisawab. Ada yang lain? Ya silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya terkait Islam dan peradaban, Ustadz. Terutama kaitannya dengan materi kita hari ini adalah pemaknaan terhadap nilai-nilai keislaman, tekstual dan kontekstual. Kadang kalau kita lihat di pandangan Barat, katakanlah misalnya terhadap dunia Islam saat ini, mereka memandang bahwa kemunduran peradaban Islam saat ini itu karena agamanya. Ada pandangan seperti itu. Dan kita kadang banyak dihadapkan pada hal-hal yang besar terkait peradaban. Misalnya Islam dan modernisme misalnya. Atau Islam dan demokrasi, itu seperti apa? Kompatibel nggak Islam sama demokrasi? Kemudian Islam dan partai politik misalnya. Itu seperti apa kita mensikapi umat ini, mensikapi partai politik misalnya gitu, atau mensikapi demokrasi misalnya seperti itu, sehingga kita juga bisa menjadi bagian dari peradaban yang kita aktif di dalamnya. Itu seperti apa, Ustadz? Mungkin itu pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya butuh penjelasan yang panjang lebar ya. Tapi kalau sekilas boleh kita berikan gambaran ya. Islam itu adalah justru peradaban ilmu ya. Jadi kalau kalau kita belajar sejarah peradaban ya, itu justru Islam itu datang membawa seminal konsep ya, konsep-konsep awal sehingga orang itu kemudian bisa melompat ya kepada satu peradaban yang tinggi. Ya. Kita tahu kalau bahwasanya Al-Qur'anul Karim ketika turun pertama perintahnya adalah Iqra. Kemudian ada banyak sekali ayat-ayat yang mendorong orang untuk berpikir, yang menjadi inspirasi orang untuk berkarya, untuk membangun peradaban. Dan itu kemudian dibuktikan ketika Daulah Abbasiyah, itu pusat peradaban berada di umat Islam, yaitu di Baghdad. Ya. Makanya ada seorang orientalis itu yang masuk Islam ya, yang menulis buku yang diterjemahkan dalam bahasa Arab itu Syamsul Arab Tasfa alal Gharb ya. Sinar matahari orang Arab itu menyinari kalangan Barat. Karena apa? Orang-orang Barat pada zaman itu berada di zaman kegelapan. Ya. Justru Islamlah, ya, kaum musliminlah yang mengantarkan peradaban itu kepada orang Barat. Ya. Jadi misalnya, jadi kalau kita lihat peradaban dulu kan misalnya ada Yunani, ya, ada apa. Kemudian ketika zaman Nabi itu peradabannya Romawi ada, tapi tidak banyak menghasilkan peradaban yang bisa diwariskan gitu ya. Ketika datang Islam itulah kemudian banyak sekali penemuan-penemuan, ada banyak sekali aspek-aspek yang kemudian dibangkitkan kembali, yang itu kemudian membangkitkan peradaban dunia. Ya, itu asalnya adalah setelah umat Islam itu dibangun karakternya, dibangun pola pikirnya oleh wahyu zaman Rasulullah, kemudian Daulah Bani Umayyah dan puncaknya pada Daulah Abbasiyah. Dan Daulah Abbasiyah lah, dinasti Abbasiyah lah yang kemudian menghantarkan warisan peradaban dunia kepada orang-orang Barat. Karena setelah itu kemudian juga orang-orang yang di Andalus, ya, kaum muslimin Bani Umayyah yang di Andalus yang sezaman dengan Bani Abbasiyah, mereka juga menciptakan peradaban yang luar biasa. Ya. Maka Ibnu Sina misalnya, meskipun diperdebatkan mengenai Ibnu Sina ini seperti apa pemahaman keagamaannya, tapi beliau adalah orang yang tumbuh dari kalangan kaum muslimin yang menjadi referensi ilmu medis di Barat. Kemudian ada Jabir bin Hayyan dan macam-macam. Jadi Islam kalau dikatakan bertentangan dengan modernisme, bertentangan dengan ilmu, itu sangat keliru sekali dan pembahasan sangat luas sekali. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan konsep-konsep modern ya, konsep-konsep kontemporer yang kemudian muncul dan kita hidup sehari-hari. Ada demokrasi, ada modernisme. Kemarin kita pertemuan sebelumnya membahas nasionalisme. Itu sudah kita bahas, tapi secara umum ya itu tadi tergantung cara pandangnya. Kita ketika membahas nasionalisme kemarin memang banyak ulama yang mengatakan haram. Nasionalisme tidak ada dalam Islam. Nasionalisme justru akan membuat orang
hanya mencintai negerinya sendiri dan bisa saja membuat kaum muslimin terkotak-kotak. Orang muslim Indonesia bisa memusuhi kaum muslimin di Malaysia. Orang muslim Indonesia bisa memusuhi kaum muslimin di Pakistan misalnya. Disebabkan oleh nasionalisme. Tapi pendapat ulama yang lain mengatakan tidak. Nasionalisme selama ya dipahami sesuai koridor batas syariat yang bisa dibenarkan, maka itu akan justru positif. Ya. Umat Islam Indonesia memang mereka disatukan Islam, tapi dengan nasionalisme juga bisa lebih dieratkan lagi keislamannya, persatuan keislamannya. Itu pembahasannya cukup panjang nanti Pak. Jadi intinya perbedaan itu bisa terjadi ya. Jadi selama tadi masing-masing berupaya beristihad, bukan dengan hawa nafsunya, tapi didasari dengan ilmu dan semangat untuk mengambil ya pesan-pesan Allah dan Rasulnya secara paripurna dengan kemampuan yang dimiliki, maka apapun hasilnya insya Allah itu akan bisa dibenarkan ya. Meskipun tadi ya yang lebih benar yang mana, wallahu alam bisawab ya, tapi selama kita itu tidak didasari hawa nafsu, maka insya Allah itu Allah akan memberikan hidayah kepada kita kepada kebenaran yang seharusnya. Wallahu alam bisawab. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di banyak negara muslim Ustaz ada satu lembaga yang barangkali bisa untuk menyelesaikan masalah ikhtilaf ini, yaitu Dewan Dakwah, Dewan Fatwa, atau tadi Ustaz contohkan di Mesir, apa itu lembaganya Ustaz. Nah di kita MUI. Nah masalahnya kalau di banyak negara misalnya di Saudi, di Mesir, di Emirat, itu lembaga ini cukup berpengaruh gitu loh. Jadi keputusan atau fatwanya itu banyak diikuti oleh umat. Nah di kita ini ada satu masalah ikhtilaf yang barangkali sudah laten permanen, yaitu dalam penentuan awal bulan Hijriah. Sebagai contoh penentuan bulan Syawal atau bulan Dzulhijjah. Nah antara Muhammadiyah dan kebanyakan kaum muslimin itu berbeda. Muhammadiyah menganut wujudul hilal dan lainnya ru'yatul hilal atau inkamur ru'yah. Nah, ini bagaimana peran MUI Ustaz bisa menyelesaikan masalah ini? Karena ini fondasi. Sebagai contoh, kita baru saja menyelesaikan puasa Ayyamul Bid. Muhammadiyah itu 1 hari lebih awal. Nah, sedangkan yang lainnya itu terakhir kemarin misalnya. Nah, ini gimana Ustaz? Ini laten sudah bertahun-tahun nggak pernah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya yang pertama, kalau kita mengambil prinsip tadi bahwa perbedaan itu satu hal yang mustahil dihilangkan, maka kita bisa memahami antara satu dengan yang lainnya. Yang NU paham Muhammadiyah dasarnya apa, mereka mengambil itu. Ya, yang Muhammadiyah paham yang NU atau pemerintah dasarnya apa, mengambil keputusan itu. Ini perbedaan yang bisa dipahami sebenarnya, karena para ulama pun dari dulu itu banyak juga berbeda masalah ini ya. Terkait ru'yah sendiri ya, terkait hisabnya, apakah hisabnya itu bersandar pada wujudul hilal atau imkanur ru'yah misalnya. Itu hal-hal yang memang perdebatannya sudah diperdebatkan oleh para ulama dari berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Ya. Cuma permasalahannya adalah bagaimana dengan ikhtilaf yang menyangkut dengan kepentingan publik. Itu mungkin yang perlu atau yang digarisbawahi oleh pertanyaan Bapak mungkin ya. Kalau ikhtilaf yang sifatnya personal, kayak tadi orang mau kunut atau tidak, kemudian apakah kalau ruku itu kakinya dulu atau tangannya dulu, ya, itu sesuatu ikhtilaf yang tidak banyak berkait dengan urusan publik. Itu lebih bisa harusnya dipahami satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan yang sifatnya bersifat publik, menyangkut kepentingan masyarakat banyak, itu kalau pandangan pribadi saya memang semestinya adalah kita mengikuti keputusan pemerintah ya. Karena ada satu kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan penguasa itu seyogyanya bisa menanggulangi adanya ikhtilaf. Kenapa? Karena ikhtilaf itu yang urusannya berkait dengan urusan publik itu terkait dengan syiar, terkait dengan banyak hal ya, banyak hal. Contohnya Idul Fitri tadi. Kalau saya melihat ya berpandangan pribadi, tentu ini yang orang yang berbeda pendapat tadi, yang dua pihak pasti mungkin nggak setuju salah satunya ya. Kan mereka punya keyakinan masing-masing. Secara hukum dasar itu dibolehkan karena itu tadi dasarnya masing-masing argumentasinya ada. Tetapi ketika ini menyangkut masalah publik, kalau kami berpandangan ya sebaiknya kita serahkan kepada putusan pemerintah.
Itu apa? Itu demi kemaslahatan bersama. Orang kalau sholatnya bareng, ya, itu pasti nuansanya beda, syiarnya dengan yang terpisah-pisah. Mau pemerintahnya itu ikut NU atau Muhammadiyah, harapan kita adalah pemerintah itu mengambil satu keputusan, ya, mau ngikut Muhammadiyah boleh, mau ngikut NU boleh, tapi ketika itu menjadi keputusan pemerintah, maka hendaklah itu kita ikuti bersama. Maka saya pribadi itu selalu mengikuti keputusan pemerintah. Ya. Pemerintah mengatakan Idul Fitri hari Rabu, kita ikut Rabu. Ya. Pemerintah bilang ikut hari Selasa, kita hari Selasa. Itu karena demi kemaslahatan bersama. Jadi ikhtilafnya dikesampingkan dulu. Masalah mungkin misalnya pengadilan, ya, pengadilan punya hukum sendiri dalam bab misalnya apa? Misalnya bab nikah misalnya. Untuk memutus seseorang itu sudah bercerai atau tidak. Itu kan kalau di kita harus melalui pengadilan kan. Itu harusnya kita ikuti saja karena itu bersifat sesuatu yang pengaturan pemerintah untuk mengatur kepentingan publik, seperti itu. Tapi sekali lagi hukum dasarnya perbedaan yang tadi itu antara NU Muhammadiyah tadi itu dua-duanya memiliki argumentasi yang sama-sama kuat. Hanya saja dalam kasus perbedaan yang sifatnya publik semestinya hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ya. Keputusan penguasa itu seyogyanya bisa menanggulangi atau menjadi jalan tengah bagi adanya dua khilaf yang berbeda. Karena itu terkait dengan keputusan publik. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah lembaga fatwa. Ya, lembaga fatwa itu sebenarnya semua orang sepakat bahwasanya fatwa itu hanya mengikat kepada orang yang memintanya. Kalau Bapak bertanya kepada seorang ulama, hukumnya apa, seperti apa, kemudian ulama itu mengatakan tidak boleh. Maka karena Bapak bertanya kepada dia, Bapak harus mengikuti ulama tadi. Tapi bagi orang lain itu tidak mengikat. Jadi fatwa itu aslinya tidak mengikat, Pak. Jadi kalau majelis ulama misalnya mengatakan hukum ini A, apakah nabidh itu yang kemarin disebutkan itu adalah termasuk minuman keras atau tidak? Kalau itu keputusan majelis ulama demikian, yaitu mengikat kepada orang yang memintanya. Tapi bagi yang lain, kalau dia punya pandangan lain, itu sebenarnya tidak apa-apa dia berpandangan lain. Selama itu tadi dasari pada basis argumen yang dibolehkan. Atau ulama lain misalnya, karena hukum al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Satu ijtihad itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Ijtihadnya Imam Syafi'i tidak membatalkan ijtihadnya Imam Malik. Ijtihad Imam Malik tetap dia ijtihad dengan ijtihad sendiri. Ijtihadnya Imam Ahmad tidak membatalkan ijtihadnya Imam Syafi'i. Tapi orang mengikuti Imam Ahmad boleh, mengikuti Imam Syafi'i juga boleh. Demikian seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.